Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Selamat pagi jemaat yang terkasih dimanapun berada. Mari bersama kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Jumat Agung hari ini. Kita kembali diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar yang telah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Yesus datang untuk menebus dosa kita. Yesus yang tidak berdosa harus dihukum mati ganti kita. Mari bersama kita dengan hati yang tenang dan tetap terarah kepada Tuhan, kita bersaat teduh. Di malam terakhir setelah Yesus selesai mengadakan perjamuan malam, lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Malam itu di Taman Getsemani, Yesus pun merasakan ketakutan yang amat sangat. Katanya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita datang kepada Tuhan, berdoa secara pribadi untuk membawa setiap pergumulan hidup yang dihadapi sekarang ini. Ketakutan, kekhawatiran, kesedihan di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam keseharian kita. Kita bawa ke hadapan Tuhan. Yesus sendiri pun membawa ketakutan, kesedihannya kepada Bapa kita. Mari jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, Tuhan panggil kita berdoa supaya tidak jatuh di dalam pencobaan. Dengan kekuatan sendiri, kita tidak akan mampu berdoa demikian. Tetapi karena pertolongan kita itulah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kita dimampukan, biarlah dengan pengakuan tersebut, kita menyembah Tuhan Allah yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sampai di atas kayu salib, Yesus Kristus tetap setia dan taat kepada Allah Bapa, Sang Pencipta seisi dunia. Dan katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Segala kemuliaan, pujian dan hormat buat Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus."
jemaat yang terkasih, mari kita menaikkan doa invokasi, yaitu doa yang memohon akan kehadiran Roh Allah dalam seluruh kebaktian Jumat Agung ini. Mari kita berdoa. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Kami menantikan Tuhan datang menjenguk kami di dalam keseluruhan kebaktian Jumat Agung pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Orang yang akan menyerahkan Yesus telah datang supaya apa yang dinubuatkan para nabi sebelumnya akan digenapi. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan yang sudah dibacakan. Tuhan Yesus telah menggenapi nubuatan firman Tuhan. Dia telah mati oleh karena kejahatan kita. Kita yang sering hanya datang dengan membawa persembahan, kita anggap Tuhan sudah senang. Kita hanya datang dalam setiap pertemuan ibadah dan perayaan-perayaan. Tetapi sebenarnya Tuhan benci akan kehadiran kita yang pura-pura. Yang Tuhan mau adalah kita membersihkan diri, menjauhkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Belajarlah berbuat baik dan mengasihi. Maka kata firman Tuhan di dalam Yesaya 1 ayat 18, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kitalah anak-anak Tuhan yang tidak layak, tapi Tuhan layakkan. Mari bersama kita mempersiapkan hati untuk datang mohon ampun kepada Tuhan.
Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku ya domba Allahku. Datang dengan kasih Kau terimaku, sucikanku, selamatkanku. Janji-Mu pasti, jadilah ya domba Allahku. Datang. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu secara pribadi, kita mengaku dosa dan memohon ampun kepada Tuhan. Ya Tuhan, setiap kami yang ada di hadapan-Mu pada hari ini menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sering menyakiti hati-Mu. Kami sering sekali melukai perasaan-Mu di dalam tingkah laku kami, perkataan, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, kuduskan dan sucikan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jemaat dipersilahkan duduk. Karena kebaikan Tuhan yang telah memberikan anugerah dan kasih-Nya buat kita, segala kepujian, kemuliaan hanya buat Yesus Sang Raja di atas segala raja. Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, domba ditandanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati bagiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Tanda luka baku tombak, nyatakan kasih-Nya. Malaikat di sorga tak dapat lukiskan kejadian
nobatkanlah Raja, Tuhan alam semesta. Namanya disebut ajaib dan maha mulia. Raja-raja dunia bertelut padanya. Terima kutah kepadanya, pujikan kasih-Nya. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertata di surga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Budianto. Shalom, jemaat GKR yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat memasuki peringatan Jumat Agung dan tentu sampai kepada perayaan Paskah. Nah, saudara yang terkasih, peringatan Jumat Agung 2021 sebenarnya tidak jauh beda dengan 2020 karena kita masih di dalam konteks pandemi. Saya ingat betul tahun lalu tanggal 10 April 2020, seingat saya itu adalah PSBB periode yang pertama. Ya, 10 April itu adalah Jumat Agung 2020. Nah, bedanya tahun ini 2021 kita sudah masuk di dalam proses banyak orang sudah divaksin. Tetapi di dalam 1 tahun ini kita sudah mendengar banyak sekali berita kematian. Nah, saudara yang terkasih, saya pun juga ada kenalan seorang pendeta yang meninggal karena COVID-19. Dan keluarganya sampai hari ini, yaitu suaminya, karena yang meninggal adalah ibu pendeta. Nah, suaminya, anak-anaknya sampai detik ini masih kesulitan menerima kenyataan bahwa istri dan mama mereka sudah tidak ada karena COVID. Nah, saudara yang terkasih, tentu kita bersyukur ya karena di dalam masa Jumat Agung tahun ini kita sebagian mungkin ya termasuk jemaat GKR, mungkin sebagian daripada Bapak Ibu lansia sudah mendapatkan vaksin. Atau ada di antara Anda tenaga kesehatan maupun ya hamba-hamba Tuhan, pemuka agama sudah mendapatkan vaksin. Kita mensyukuri hal tersebut. Namun saudara yang terkasih, mari kita tidak lengah. Apalagi angkuh. Karena vaksin memang bisa memperlambat, menghentikan virus dan kemudian meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tetapi vaksin tidak menjamin seseorang tidak menderita lagi. Vaksin juga tidak menjamin kematian bakal berhenti. Jadi saudara yang terkasih, bagi keluarga yang ditinggalkan, gak bisa lihat jenazah, kemudian gak bisa terima realita. Dan sekarang susah sekali jalanin hidup. Seolah-olah hidup itu seperti mau mati rasanya. Nah, saudara yang terkasih, mungkinkah berita Jumat Agung 2021 menghibur manusia yang dirundung duka, kelabu, kesedihan, dan segala sesuatu yang bikin kita down? Nah, biarlah firman Tuhan dari Injil Matius membawa kita masuk ke dalam peristiwa salib. Dan biarlah ini boleh sekali lagi menguatkan dan menjadi penghiburan bagi kita. Firman Tuhan dari Matius 27 ayat 32 sampai 44 adalah dasar perenungan Jumat Agung 2021. Dan kita akan merenungkan mengenai makna salib melalui bagian firman Tuhan ini. Sebelum kita merenungkan bagian Injil ini, mari kita sekali lagi mohon pimpinan Roh Tuhan, kita masuk di dalam doa.
Kami datang ke hadapan-Mu ya Allah dengan segala kerendahan hati. Di masa peringatan Jumat Agung ini, sekali lagi kami menaikkan permohonan kami, supaya Engkau melalui Roh-Mu boleh mengajarkan kepada kami kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik melalui perintah-perintah-Mu di dalam kitab suci. Kiranya Engkau bantu kami untuk membentuk perspektif yang baru di dalam memaknai salib, di mana Engkau tergantung untuk menebus dosa kami. Dosa kami ya Tuhan. Kami menyimpang dalam kehidupan kami. Kami memberontak terhadap apa yang Kau ajarkan, baik sebagai pribadi maupun sebagai satu gereja. Namun Tuhan, kami mau terus belajar berpegang pada perintah-Mu, janji-Mu, ketetapan-Mu, karena di dalamnya menunjukkan bahwa Engkau baik dan Engkau terus sabar dan mau berbuat baik bagi kami. Oleh karena itu, kami menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa ada kalanya ketika kami tertindas, ketika kami mengalami down di dalam batin kami, bahkan fisik kami, ada kalanya ketertindasan itu baik bagi kami, supaya kami belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Oleh karena itu ya Allah, kiranya Engkau berbelas kasihan, terus bersabar, mengajarkan kami anak-anak-Mu, dan biarlah berita yang Kau mau sampaikan mengenai salib di mana anak-Mu yang tunggal tergantung untuk menebus dosa manusia, boleh sungguh-sungguh kami resapi, dan kami boleh sungguh-sungguh menjadi orang-orang Kristen yang tidak memandang biasa salib itu ya Tuhan. Kasihanilah kami, bantu kami, bukan cuma untuk mengerti, tetapi menghidupi makna salib di Jumat Agung 2021 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pimpinlah kami yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Matius 27 ayat 32 sampai 44, saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia, disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ya Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia juga mencelaknya demikian. Nah, saudara yang terkasih, Injil yang baru kita dengarkan dan kita baca dan mungkin tiap tahun diberitakan, seharusnya membuat kita bertanya, mengapa Yesus harus melewati begitu banyak perlakuan jahat dari orang-orang sebangsanya? Bahkan boleh dikatakan Yesus adalah rabi Yahudi, guru yang mengajarkan. Tetapi ia difitnah, dituduh, diadili, dihakimi oleh sesama rabi Yahudi lainnya. Tetapi mereka adalah pejabat di Bait Suci Yerusalem.
Jadi kalau kita pengen analogikan, pengen ibaratkan dengan konteks kita zaman sekarang, ibaratnya itu sesama teman sepelayanan saling menghancurkan. Sesama hamba Tuhan saling tusuk-tusukan dari belakang, saudara yang terkasih. Nah tentu di sini rabi-rabi Yahudi ini publik menusuk Yesus, menikam Yesus, bahkan secara politis pakai keputusan kekaisaran Romawi lewat Pilatus untuk memvonis Yesus disalib. Padahal Yesus mengajar, Yesus berbuat baik banyak sekali. Tetapi para petinggi agama Yahudi ini cemburu sehingga Yesus dikorbankan dengan cara salib. Cara yang mempermalukan, menyakitkan, dan mematikan. Nah saudari, awal episode Matius yang tadi kita baca menunjukkan Tuhan Yesus itu udah gak mampu memikul salib. Sehingga para tentara Romawi itu paksa Simon dari Kirene yang lagi lewat ya, dipaksa untuk bawa salib. Nah saudara yang terkasih, perjalanan Yesus pikul salib itu setengah mati karena Tuhan Yesus sudah ditangkap dari Kamis malam. Diludahi, dipukuli, macam-macam. Bahkan mungkin tidak tidur semalaman. Dan ketika harus jalan pikul salib, rentang perjalanan itu kita tahu disebut sebagai Via Dolorosa. Itu kurang lebih hampir 1 kilometer dengan medan yang turun naik. Karena Yerusalem itu dataran tinggi, saudara yang terkasih. Begitu sampai di Bukit Golgota, Yesus dikasih minum anggur yang dicampur sama empedu. Baru dicicipin sedikit, Yesus menolak. Nah saudara yang terkasih, anggur dengan campuran empedu itu rasanya itu asam sama pahit jadi satu. Tetapi di abad pertama, minuman seperti itu dipercaya mampu menimbulkan semacam sensasi kebal. Bikin tubuh itu numb. Jadi sakit itu nggak terlalu berasa gitu loh. Nah kalau diminum, rasa sakit dan derita itu lebih bisa tertahankan. Pertanyaannya adalah kenapa Yesus menolak minuman yang bisa menguatkannya sesaat. Nah kalau kita perhatikan Injil Matius, ternyata Tuhan Yesus pernah janji dia nggak akan minum anggur. Matius 26 ayat 29, dan ini terjadi di dalam masa perjamuan terakhir. Tuhan Yesus berkata begini, Matius 26 ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu ke dalam kerajaan Bapakku. Jadi Tuhan Yesus sudah janji gak akan minum anggur lagi sampai nanti. Jadi pada saat dia menolak minum, ya minuman yang sebenarnya bisa bantu dia untuk menahan rasa sakit, sebenarnya Tuhan Yesus sedang memenuhi janji yang sudah diucapkannya. Jadi Tuhan Yesus di atas salib lagi dipaku gitu ya. Tuhan Yesus masih ingat janjinya. Tuhan Yesus nggak ingkar janji. Nah supaya apa? Supaya kita semua yang sampai abad 21 masih merenungkan peristiwa salib, kita makin percaya bahwa Yesus tidak pernah ingkar janji dan bahwa salib adalah satu-satunya jalan penyelamatan. Slide. Jadi saudara yang terkasih, ini makna salib yang pertama. Satu-satunya jalan penyelamatan. Nah saya pribadi, saya lahir di tengah keluarga non-Kristen. Dan saya pernah mempertanyakan mengapa Yesus disalib adalah satu-satunya jalan penyelamatan. Kan berita semacam ini kan sudah dianggap orang Kristen tuh angkuh gitu ya. Masa cuma Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Nah di dalam saya awal jadi Kristen, saya terus merenungkan dan tentu perlahan-lahan dengan pertumbuhan saya sebagai orang Kristen, pertanyaan itu berubah menjadi seperti ini. Kalau Tuhan Allah ada jalan lain selain salib untuk menyelamatkan, tetapi dia nggak pakai jalan yang lain itu, maka saya nggak mau percaya sama Tuhan yang kayak begitu. Kalau ada jalan lain selain salib, tetapi Allah nggak pakai, saya nggak mau percaya sama Allah yang demikian. Kenapa? Karena ada cara yang lebih gampang, kenapa pakai cara yang susah? Kan kita orang zaman sekarang begitu kan, kita cari yang lebih gampang dong, itu namanya smart gitu kan. Atau kalau orang di luaran bilangnya kita kalau hidup di Jakarta kita mesti street smart ya. Kita mesti pinter cari akal gimana supaya bisa hidup di Jakarta, saudara yang terkasih.
Kalau Tuhan ada jalan lain selain salib tapi nggak dipakai, saya nggak mau percaya Tuhan yang kayak begitu. Karena dia tukang tipu, saudara yang terkasih. Kenapa? Karena dikasih ke orang Kristen cara yang susah. Kalau Tuhan menetapkan banyak jalan keselamatan dari berbagai agama, lalu kenapa agama Kristen tokohnya pakai cara yang paling menyakitkan, memalukan, dan mematikan? Cara salib. Kenapa agama lain pakai cara berbuat baik aja terus? Atau kasih sedekah aja terus? Itu mah gampang, saudara yang terkasih. Tetapi caranya orang Kristen, tokohnya yaitu Yesus, pakai cara salib. Cara mati perlahan-lahan udah gitu dipajang secara publik sehingga orang bisa ludahin, bisa hujat, dan bisa ngata-ngatain dan sebagainya. Kenapa? Nah, saudara yang terkasih, di dalam pergumulan saya dan pertumbuhan saya, mengapa salib? Karena salib satu-satunya jalan penyelamatan di dalam zaman Kekaisaran Romawi yang bisa memvisualkan kasih yang melampaui kata-kata. Kalau ada orang benar, kemudian dia rela disalib, maka itu adalah display kasih yang luar biasa. Dan itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus disamakan dengan dua penjahat. 3 jiwa digantung di atas salib untuk dipermalukan secara publik dan dibiarkan mati perlahan-lahan. Saya percaya saudari jemaat sering mendengar cerita kalau orang disalib, tangan dipantek, kaki 2 dijadiin 1 kemudian dipantek, dia matinya tuh bukan mati karena dipantek, tetapi karena nggak bisa napas, paru-parunya kolaps. Jadi memang disalib untuk mati pelan-pelan, saudara yang terkasih. Jadi salib dipakai untuk mempermalukan, untuk bikin orang mati perlahan-lahan dengan sangat sakit. Dan kemudian pada saat yang sama, supaya orang yang lewat lalu lalang, jangan kayak orang yang disalib itu. Jadi kayak semacam salib itu kayak efek jerah, saudara yang terkasih. Nah, yang menarik adalah orang warga negara Romawi nggak boleh disalib. Makanya Rasul Paulus dihukum mati dengan dipancung kepalanya. Nggak boleh disalib karena dia orang Romawi. Artinya apa? Kalau orang Romawi aja menghindar dari salib, berarti instrumen penghakiman ini memang diperuntukkan untuk semua manusia kecuali Romawi. Ya memang ya Romawi yang bikin ya, yang bikin salib ini makin mengerikan gitu loh. Karena sebelum dinaikin ke salib dipukulin dulu. Itu yang terjadi sama Tuhan kita. Jadi waktu Tuhan Yesus disalib, dia menerima penghakiman publik yang paling kejam, tetapi kata-kata Tuhan Yesus di atas kayu salib, kata-kata yang luar biasa, memvisualkan kasih yang luar biasa. Jadi saudara yang terkasih, ketika kita merenungkan makna salib, bukan cuma salib adalah satu-satunya jalan penyelamatan, karena ada makna kedua. Slide berikutnya, salib maknanya adalah Allah yang ikut menderita dengan manusia. Jadi salib itu adalah wujud solidaritas Allah bagi manusia ciptaannya. Solidaritas yang terwakili sebenarnya lewat 2 penjahat. Karena 2 penjahat ini memunculkan 2 respons yang berbeda. Jadi demi manusia, Yesus anak Allah rela mencicipi apa arti menderita yang paling menyakitkan dan paling memalukan. Nah, tadi kita baca Yesaya 53. Nabi Yesaya sudah menubuatkan penderitaan seorang hamba Tuhan atau Mesias ratusan tahun sebelumnya, saudara yang terkasih. Hamba Tuhan ini dikatakan di ayat 4, dia menderita untuk orang lain, yaitu untuk kita umatnya. Penyakit kita yang ditanggung, kesengsaraan kita yang dipikul, karena kita yang berontak, malah dia si hamba Tuhan yang ditikam. Karena kejahatan kita, malah si Mesias yang dihancurkan. Jadi salib adalah display kasih yang memvisualkan bagaimana cara Tuhan menjawab penderitaan manusia, yaitu dengan ikut menderita. Kalau ada satu ganjalan yang besar sekali bagi orang untuk percaya kasih Allah di dalam dan melalui Yesus, ganjalan itu adalah masalah kejahatan dan penderitaan di muka bumi.
Ketika kita menghadapi bencana alam, gempa bumi, tsunami dan sebagainya, semua orang bertanya, kan Allah Maha Kasih, masa nggak bisa dia nyetop tsunami? Kan dia Allah yang Maha Kuasa. Bikinin aja tembok virtual gitu loh, supaya tsunami-nya kagak usah datang. Manusia tuh dengan seenaknya gitu loh, mengelontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, banyak manusia nggak percaya kepada kasih Allah di dalam Yesus karena masalah kejahatan dan penderitaan. Bahkan banyak yang sudah jadi Kristen sekalipun jadi murtad karena mereka nggak bisa terima jawaban mengenai penderitaan dan kejahatan. Mereka nggak habis pikir, katanya Allah mengasihi di dalam Yesus, tetapi kok kejahatan sama penderitaan masih ada sampai sekarang. Bahkan mereka mengalami sendiri kejahatan dan penderitaan yang udah doa sampai bongkok-bongkok pun seolah-olah Tuhan kagak jawab, saudara terkasih. Nah, saudara terkasih, banyak pendeta pengkhotbah yang tinggalin iman Kristen dan bilang saya udah bukan Kristen. Nah, mengapa Allah yang Maha Kasih tidak mencegah penderitaan? Mengapa Allah yang Maha Kuasa tidak bisa intervensi langsung di tempat ketika kita menderita? Misalkan sebagian daripada kita mungkin punya teman atau keluarga, atau saya juga mendengar ada teman dari GKR yang kena COVID. Kenapa Tuhan nggak matiin virusnya pada saat virus itu pengen nyebar lewat ludah kita, saudara terkasih? Kenapa Tuhan nggak intervensi langsung? Nggak ada yang bisa jawab. Karena nggak ada yang bisa jawab, udahlah ngapain jadi Kristen? Sama aja. Percaya Tuhan ini, Tuhan itu sama aja kok. Jadi saudara terkasih, manusia cuma mau Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, tetapi tidak mau Allah yang Maha Adil. Tapi saudara terkasih, di dalam sejarah kemanusiaan kita tetap perlu bersyukur karena ada contoh-contoh tokoh yang tidak meninggalkan Tuhan Yesus meskipun alami penderitaan yang akut. Kenapa? Karena dia menerima iman bahwa salib adalah jawaban. Salah satu contohnya bernama almarhum Elie Wiesel. Dia adalah orang Yahudi dan pernah menerima hadiah Nobel perdamaian tahun 86. Ia pernah menulis satu buku berjudul Night yang isinya kesaksian mengenai bagaimana jutaan orang Yahudi termasuk dirinya dipenjara oleh Hitler. Dia cerita dalam bukunya, saudari, ada beberapa orang digantung dan diantaranya ada anak-anak. Ketika orang dewasa pada mati dengan mata terbelalak gitu ya, membelalak karena digantung kan napasnya habis gitu kan. Tapi masih ada anak yang kagak mati-mati digantung. Kagak mati-mati jadi setengah mati karena tubuh anak itu udah sangat kurus. Jadi terlalu enteng. Nah, Elie Wiesel sama beberapa temannya cuma bisa ngeliatin dari jauh sambil menangis. Kemudian dari belakang Elie Wiesel ada suara temennya yang bertanya begini, "Di mana Tuhan?" Elie Wiesel nggak berani jawab secara verbal, tapi dia jawab dalam hati dia. Tuhan ada di situ, tergantung sama anak itu. Nah, saudara terkasih, salib di mana Yesus Tuhan kita tergantung menunjukkan jawaban Allah atas penderitaan. Bagaimana cara Tuhan menjawab penderitaan kita, saudara yang terkasih? Tuhan tidak berikan jawaban dengan kata-kata filosofis yang spekulatif. Tuhan jawab masalah penderitaan dan kejahatan di muka bumi dengan ikut menderita bersama dan bagi manusia. Tuhan Yesus dijahatin. Tuhan Yesus hadapin ketidakadilan oleh pejabat-pejabat tinggi agama. Tuhan Yesus secara fisik menderita. Tuhan Yesus Allah anak ikut menderita. Gak banyak kata-kata saudara yang terkasih, tetapi secara visual salib adalah bukti Allah ikut menderita dengan kita. Jadi buat kita saudara yang terkasih yang mengalami kesusahan batin di dalam 1 tahun pandemi ini, atau bahkan fisik karena sakit ya, atau bahkan tekanan jiwa karena usaha omset udah drop luar biasa, atau bahkan udah nggak bisa bayar gaji, atau yang digaji gajinya dipotong, bahkan sudah di PHK, tekanan jiwa macam-macam, ya segala sesuatu yang kita alami, nggak ada jawaban kata-kata yang bisa menghibur kita dengan kuat kecuali jawaban visual, yaitu salib. Jadi cara kita untuk bisa bertahan
di dalam masa-masa padang gurun seperti ini adalah kita belajar fokus pandangan kita kepada salib. Tapi bukan sebagai jimat, saudara-saudara yang terkasih. Fokus pandangan kita kepada salib Kristus sebagai visual yang menguatkan kita bahwa Allah ikut menderita bersama kita. Baru kemarin ada satu rekan mahasiswa yang cerita, tetangganya minta tolong dia untuk bantuin keluarganya karena ada yang sakit. Jadi mahasiswa ini hampir jam 12 malam, ya udah kunjungin tetangganya di dalam satu komplek, dia masuk ke rumahnya, kemudian dia lihat ternyata bapaknya yang sakit itu udah ada biru di lehernya. Nggak taunya si bapak itu sudah meninggal beberapa jam. Udah gitu, begitu dia kan sudah masuk ke dalam gitu ya, tetangganya baru bilang, iya bapak kena COVID, shock dia. Sekarang lagi isolasi di Malang, saudara yang terkasih. Jadi banyak sekali yang kita nggak bisa mengerti mengenai penderitaan manusia. Makanya Tuhan Yesus kasih jawaban secara visual. Oleh karena itu, disiplin rohani yang bisa menolong kita adalah belajar fokus pandangan kepada salib. Nah saya kasih, karena Tuhan kasih jawaban mengenai penderitaan yang seperti itu, maka saya mau ikut Tuhan yang bisa berempati dengan penderitaan manusia. Karena dia adalah maha kasih, maha kuasa, dan maha adil. Nah di atas kayu salib tadi kita katakan ada dua respons representatif dari dua penjahat. Nah ini bicara makna yang ketiga. Ya, makna ketiga dari salib adalah lensa hidup yang transformatif. Nah, kalau kita perhatikan penjahat yang satu dia nggak tahu diri, dia nggak bertobat, malah ikut-ikutan orang banyak menghujat Yesus. Tetapi penjahat yang kedua ngomelin penjahat yang pertama. Nah ini tidak dicatat di Matius yang terkasih, tetapi dicatat di Lukas 23 ayat 39 sampai 42. Saya akan bacakan buat kita Lukas 23 ayat 39 sampai 42. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya, bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, nunjuk pada Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dua respons yang terkasih. Ini dua respons representatif untuk seluruh umat manusia. Kenapa ada dua respons itu? Saya merenungkan pertanyaan ini dan saya ketemu jawabannya begini, saudara yang terkasih. Karena Allah kita tidak mau paksa manusia terima dan percaya karya Yesus di atas kayu salib. Kalau dipaksa manusia mah nggak punya kebebasan. Ini tidak dipaksa, dilihat respons dua orang ini seperti apa. Salib sebagai wujud Allah ikut menderita, bukan cuma tunjukin kasih dan keadilan Allah, tetapi juga menyingkapkan siapa manusia ketika mereka berespons. Jadi manusia yang percaya pada Tuhan yang menderita di atas salib adalah manusia yang mau ikut Tuhan bukan semata-mata karena ada berkat melulu. Manusia yang mau ikut dengan Tuhan yang menderita dengan cara salib adalah manusia yang secara dunia kelihatannya goblok, bodoh, tolol. Ngapain ikut Tuhan yang kagak bisa kasih kang tau? Ngapain ikut Tuhan yang gak bisa kasih berkat? Doa sampai bongkok gak sembuh-sembuh. Bapak ibu saya ngapain ikut Tuhan yang kayak begitu? Langsung kelihatan responsnya, saudara yang terkasih. Di sini kita mendapati bahwa logika salib itu terbalik sama logika manusia, saudara yang terkasih. Manusia mayoritas di seluruh dunia berpikir begini, kalau saya buat baik, saya nggak macam-macam, nggak nyolong, nggak korupsi, nggak berzina, nggak selingkuh dan sebagainya, mestinya Tuhan berkatin saya. Apalagi saya beragama sekali, harus Tuhan berkatin itu. Itu cara pikir mayoritas orang di dunia ini. Namanya adalah retributive justice.
Itu adil. Nah, tetapi Tuhan kita tidak selalu berfungsi melakukan pekerjaan dengan cara seperti itu. Logikanya terbalik, saudara yang terkasih. Makanya saya katakan makna ketiga salib itu terkait dengan transformasi perspektif, yaitu lensa hidup yang transformatif. Di satu sisi, penjahat yang tidak bertobat tidak menerima salib sebagai lensa untuk melihat hidupnya. Tetapi penjahat yang bertobat, dia menerima salib Yesus sebagai lensa baru untuk meneropong hidupnya. Dengan kata lain, salib sebagai lensa hidup transformatif perlu diterima sama manusia kalau mau ngalamin perubahan hidup. Kalau salib nggak diterima, nggak bisa ngalamin apa-apa. Ibaratnya begini, saudara yang terkasih. Waktu saya tembus usia 40 tahun, saya kesulitan membaca dengan kacamata yang saya sudah pakai lebih dari 20 tahun. Ya, mesti ganti kacamata lensa progresif. Nah, kalau saya nggak terima realita, saya nih makin tua dan butuh lensa progresif yang lumayan tinggi harganya, maka ya saya akan terus menderita waktu saya baca. Jadi kalau baca saya mesti keluarin begini, udah gitu saya begini nih. Kalau pakai kacamata yang dulu ini udah progresif, soalnya yang terkasih. Tetapi kalau saya beli lensa progresif sekalipun, tapi saya nggak mau pakai, ya saya beli tapi nggak mau pakai, ya sama aja. Jadi saya harus pakai lensa kacamata yang baru, yaitu progresif, baru bisa lihat jauh, lihat dekat, buat baca juga enak. Lensa itu menolong saya untuk melihat hidup dengan lebih baik. Nah, sama halnya dengan menerima salib sebagai satu-satunya jalan penyelamatan, salib sebagai Allah yang ikut menderita, dua hal itu menjadi lensa baru buat melihat hidup. Lensa ini menolong kita melihat di realita hidup yang penuh duka, penderitaan secara berbeda. Itulah mengapa saya sebut makna ketiga ini sebagai lensa hidup yang transformatif. Nah, Rasul Paulus mengulas hal ini di 1 Korintus dan ajaran tersebut bisa menambah penguatan buat kita. Dan bukan kebetulan tadi kita juga membaca 1 Korintus 1 ayat 30. Saya menyiapkan untuk membaca 1 Korintus pasal 1 ayat 22 sampai 39. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat, tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Buat orang Yahudi itu batu sandungan, buat orang-orang bukan Yahudi itu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudari, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang dari antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, salib, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, yaitu salib, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, yaitu salib, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, salib, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi saudara yang terkasih, kita yang merasa banyak kelemahan, kekurangan, kegagalan, jangan biarkan itu semua mendefinisikan siapa kita, dan jangan biarkan itu mendefinisikan masa depan kita. Sebab kalau saudara sungguh percaya Tuhan Yesus yang disalibkan, maka logika salib bisa menolong saudara-saudari untuk menghadapi realita dengan sikap yang berbeda. Karena salib itulah lensa hidup yang transformatif. Kelemahanmu, kelemahanku, kekuranganmu, kekuranganku, bahkan kegagalan kita bisa dipakai, diubah sama Tuhan justru untuk menolong orang lain. Jadi saudara yang terkasih, logika salib yang dikemukakan Paulus adalah logika yang counter culture. Karena salib yang dianggap sebagai instrumen penghakiman yang paling memalukan
diambil sama Allah, diubah sama Allah untuk mencapai kemenangan. Ini makna yang keempat dari salib. Slide-nya bisa jalan. Yaitu intisari kemenangan Yesus Raja, saudara yang terkasih. Nah, saudara yang terkasih, kita membaca dengan eksplisit. Yesus inilah Raja orang Yahudi. Nah, yang menarik adalah sebenarnya para pemimpin agama yang ngomong ke Pilatus supaya ditulis dia yang ngomong, dia itu raja orang Yahudi. Tujuannya untuk nyindir. Tetapi Pilatus nulisnya inilah raja orang Yahudi. Udah gitu para pemimpin agama Yahudi komplain kepada Pilatus. Kemudian Pilatus kagak mau ngikutin para pemimpin itu. Dia bilang apa yang sudah tertulis. Jadi secara apa ya istilahnya ya, manusia pengen ancurin Yesus ya, menyindir bahkan menghujat lagi, tetapi somehow di dalam kedaulatan Allah, Pilatus pakai tangan Pilatus malah mendeklar Yesus yang lagi tergantung itulah raja orang Yahudi. Ini aneh soal interaksi. Tetapi itu yang terjadi. Dengan kata lain, Yesus memberi kemenangan lewat kematian. Nah, kita tahu di dalam masa ke Romawi yang namanya menang adalah nggak mati. Kalau mati mah bukan menang. Menang itu adalah menang perang. Kemudian ada parade, ya, parade kemenangan. Nah, Yesus kagak ada yang arak-arakin karena mati soalnya terasi. Nah, kemenangan yang diharapkan oleh para rasul, murid-murid Yesus adalah kemenangan militer, kemenangan politis, mengusir kekaisaran Romawi dari tanah Israel. Tetapi bukan itu yang Tuhan Yesus capai soalnya terasi. Kemenangan Yesus adalah kemenangan atas kematian yang merupakan puncak atau upah dari dosa. Jadi saudara yang terkasih, Yesus mengalahkan kematian dengan kematiannya. Jadi logikanya terbalik dengan apa yang terjadi di dalam dunia manusia pada waktu itu termasuk zaman kita. Nah, karena kemenangan Yesus adalah kemenangan atas kematian, maka semestinya kalau kematian aja dikalahkan, maka masalah hidup setiap hari pun sebenarnya ada jaminan, ada garansi, ada asuransi, pasti dikalahkan juga. Oleh karena itu saudara yang terkasih, wujud kemenangan kita bersama Yesus sebenarnya jadi orang Kristen itu bukan berarti jadi orang yang tidak takut mati, bukan itu poinnya. Wujud kemenangan kita bersama Kristus adalah kita gigih, kita nggak mau menyerah, kita nggak gampang murtad, gigih jalanin apapun realita hidup dengan iman. Kalau kematian aja dikalahkan, nggak ada masalah yang terlalu gede yang nggak bisa diselesaikan oleh Tuhan kita di dalam hidup kita. Nah, tapi saya sadar yang namanya masalah hidup itu datang kagak diundang gitu ya. Walaupun ya kadang-kadang masalah hidup itu datang ya karena salah kita sendiri gitu ya. Tetapi saya sadar masalah hidup itu bisa beraneka ragam. Tapi saya menduga masalah hidup yang membuat orang menangis di dalam, udah gitu malu kalau ngomongin keluar adalah kebanyakan urusan keluarga. Ya, keluarga yang penuh konflik, keluarga yang bikin malu, anak bikin malu, orang tua bikin malu, mantu bikin malu, mertua bikin malu, itu bikin kesel di dalam, cuma nggak bisa ngomongin. Jadi secara relasi banyak yang retak dalam keluarga, banyak yang simpen kepahitan, sehingga nggak bisa ngampunin. Akhirnya gampang sakit dan sebagainya. Nah, saudara yang terkasih, tanpa menghayati makna salib dengan mendalam, kita susah untuk bisa mengampuni. Kita sungguh percaya kuasa salib. Kalau kita betul sungguh percaya kuasa salib, saya mengalami sendiri bahwa kita akan diberikan kekuatan untuk memberikan belas kasihan dan pengampunan. Ini makna yang kelima, makna yang terakhir dari salib. Jadi salib yang dijalani oleh Tuhan Yesus adalah wujud belas kasihan dan pengampunan Allah. Tetapi saudara yang terkasih, wujud tersebut bukan sekedar antara Allah dengan kita secara vertikal. Bukan secara vertikal saja, tetapi juga secara horizontal. Kita dapat kasih dan pengampunan dari Allah, dan itu memberikan kita kekuatan untuk memberikan
belas kasihan dan pengampunan kepada orang lain. Nah, tanpa iman kepada salib Kristus, Jessica Long, slide berikutnya. Jessica Long tidak akan bisa memberikan pengampunan bagi orang tuanya. Jessica Long itu adalah pemegang medali emas Olimpiade orang cacat. Dia dapat medali emas di dalam cabang olahraga berenang waktu usia 12 tahun. Termuda di sepanjang sejarah Paralympics. Tapi dia dilahirkan sebagai orang Rusia, saudari. Waktu lahir, tulang kakinya mulai dari dengkul ke bawah nggak bisa tumbuh. Jadi orang tuanya yang dari Rusia nggak bisa besarin, udah gitu dikasih ke orang, dikasih ke panti asuhan. Nah, waktu masih bayi ya. Dan setelah usia 13 bulan, jadi masih kecil sekali, ada yang mau adopsi. Jadi ada pasutri Kristen dari Amerika, dia mau adopsi, dan kemudian Jessica melewati belasan bahkan puluhan operasi sejak dia dari bayi sampai remaja. Nah, saudara kasih, karena kasih dari pasutri tersebut, Jessica perlahan-lahan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, sesaat setelah itu, dia dapat kesempatan untuk ketemu orang tuanya pergi ke Rusia. Dia mau ketemuin orang tua biologisnya. Nah, tentu dia sangat antusias, saudara kasih. Tetapi dia juga takut. Kenapa takut? Dia takut orang tuanya menolak dia lagi karena dia cacat. Nah, saudara kasih, begitu sampai ke depan rumah orang tuanya, mamanya langsung lari, dia peluk Jessica. Kemudian mamanya nangis sampai bilang, maafkan kami. Maafkan kami karena kami sudah serahkan kamu ke panti asuhan. Nah, dalam kesaksiannya Jessica berkata, dia sudah mengampuni orang tuanya ketika dia melakukan perjalanan dari Amerika sampai ke Rusia. Kenapa dia punya kekuatan itu? Karena dia sudah ngalamin belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan Yesus. Sehingga dia dapat kekuatan, dengan natural dia peluk mamanya, dia bilang, it's okay mama, it's okay. Kisah yang luar biasa, saudara kasih. Dan itu hanya mungkin karena salib secara ajaib membalik pengampunan yang kita terima menjadi pengampunan buat orang lain. Nah, slide berikutnya, wujud belas kasihan dan pengampunan Allah yang paling konkret, visual, adalah perjamuan kudus. Nah, saudara yang terkasih, setiap peringatan Jumat Agung kita melakukan perjamuan kudus. Marilah kita memaknai perjamuan kudus sebagai jamuan makan minum, di mana Tuhan Yesus adalah tuan rumah yang mengundang dan menjamu kita. Berarti memang yang boleh ikut perjamuan adalah mereka yang menerima undangan karena sudah menerima Yesus sebagai tuan rumah. Jadi kita yang menghampiri meja adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus. Dengan kata lain, slide berikutnya, menerima salib satu-satunya jalan penyelamatan, di mana kita mempercayai Allah yang ikut menderita dengan kita, sehingga kita dapat lensa hidup baru, lensa hidup yang transformatif. Itu semua menolong kita buat menang atas realita hidup. Itu makna salib jadi landasan terpenting menghampiri meja perjamuan Tuhan. Itulah mengapa hanya orang yang sudah lahir baru dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang bisa bergabung dalam perjamuan ini. Dan setiap kali kita ikut perjamuan, kita mengalami penguatan karena kita diingatkan dan disegarkan atas pengalaman menerima belas kasihan dan pengampunan dari Allah. Mari kita mempersiapkan seluruh diri kita untuk menyambut undangan Tuhan ke meja perjamuannya. Saya undang jemaat semua untuk menundukkan kepala. Kita akan merespons berita Jumat Agung makna salib dengan satu tindakan yang esensinya adalah mempersembahkan tekad yang baru di hadapan Tuhan. Di dalam segala keheningan dan kerendahan hati kita,
kita sadar di dalam kehidupan tiap hari ada kalanya kita berteriak seperti cerita di dalam Injil. Orang banyak berteriak, salibkanlah dia. Mungkin cukup sering tapi kita nggak sadar, kita jalani kehidupan tiap hari dengan sikap yang menyalibkan Kristus. Kita nggak mau mengampuni, kita simpen kepahitan, kebencian, dendam. Namun saudara yang terkasih, Tuhan itu sumber kasih yang sabarnya luar biasa. Jadi kita masih terus diberikan kesempatan bertobat dan kembali kepadanya. Sementara penginjil Okta mengiringi kita dengan instrumen Yesus Kau Sungguh Baik. Saya undang jemaat untuk mengambil waktu pribadi di hadapan Tuhan. Merenungkan, memikirkan, menetapkan satu tekad, satu sikap sebagai seorang murid Kristus. Supaya kita boleh merespons atas berita Jumat Agung tahun ini. Contoh, kalau selama ini kita selalu cari alasan untuk tidak membaca firman Tuhan, biarlah hari ini 2 April 2021, Jumat Agung 2021, Anda bertekad di hadapan Tuhan. Saya mau membaca firman Tuhan. Atau contoh lainnya. Contoh tekad lainnya seperti saya mau belajar mengampuni orang yang saya benci. Atau Anda boleh bertekad saya mau terlibat dalam pelayanan. Atau Anda bertekad saya mau mengucapkan kata-kata yang menghargai dan membangun pelayan lain di gereja. Atau Anda juga boleh bertekad saya mau mencintai gereja Tuhan GKR Teluk Gong dan komitmen untuk jadi solusi. Silakan ambil waktu beberapa saat, renungkan, pikirkan, doakan. Gereja sudah membagikan batu kepada saudari atau Anda mengambil di gereja. Tulis komitmen Anda tersebut satu saja pada batu yang telah disediakan. Lalu simpen, letakkan batu itu di tempat yang mudah dilihat, sehingga kita diingatkan terus akan komitmen tersebut. Silakan melakukan hal ini, sementara instrumen musik terus mempersembahkan pujian Yesus Kau Sungguh Baik. Saudara yang terkasih, semoga Anda sudah sempat melakukan komitmen tadi dan menuliskannya di atas batu yang sudah disediakan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, semua jemaat yang di rumah juga bangkit berdiri, dan mari kita letakkan batu tersebut di tangan kita, seperti kita lagi mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan.
Dan biarlah tekad ini menjadi sebuah persembahan yang disimbolisasi dengan tulisan di atas batu. Mari kita sama-sama naikkan doa. Saya akan pimpin doa ini dan saudara-saudari mengaminkan doa persembahan tekad ini. Kami datang ke hadapan-Mu ya Allah dengan membawa tekad yang kami sudah tulis di atas batu. Tuhan, batu ini hanyalah simbol, tetapi kami tidak mau membiarkan ini menjadi cuma simbol. Kami mau apa yang kami tulis betul-betul dari hati kami. Kami mau mempersembahkan tekad yang baru sejak 2 April 2021 Jumat Agung. Untuk bisa kami hidupi, kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai bukti kami mau menghidupi makna salib yang Kau sampaikan dalam firman-Mu. Tuhan, terimalah persembahan tekad ini. Kami sadar tekad ini tidak sempurna mungkin. Mungkin kami ragu waktu kami menuliskannya. Tetapi Tuhan, kami beriman Engkau adalah Tuhan yang melihat hati kami. Dan Engkau melihat ketika kami menuliskan, kami ada kesungguhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk menjalankan tekad ini sebagai bukti kami belajar mencintai Tuhan Yesus yang sudah mencintai kami dan mati di atas kayu salib untuk kami. Tuhan, terimalah persembahan tekad ini. Dan kami satukan seluruh persembahan jemaat-Mu GKR Teluk Gong menjadi persembahan yang kiranya Engkau berkenan menerimanya. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan seluruh tekad ini. Amin. Silakan duduk saudari. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, saat ini saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Saat ini saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka suara kita berdoa untuk Indonesia. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar satu kabar bahwa ada satu saudara seiman kita yang mengalami penderitaan. Dan mari kita doakan saudara-saudari supaya Indonesia bisa tetap damai, bisa tetap mengalami kedamaian di negeri ini. Mari kita sama-sama kita buka suara, kita berdoa untuk Indonesia dan saudara seiman kita yang mengalami penderitaan karena ledakan bom yang terjadi di Makassar. Mari kita sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami bersama-sama menyerahkan Indonesia kepada-Mu ya Tuhan. Di masa-masa penghayatan kami akan Jumat Agung dan Paskah, kami mendengar satu kabar, ada saudara seiman kami yang mengalami penderitaan. Kami membawa mereka kepada-Mu, setiap keluarga korban Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Dan kiranya di masa-masa ini Tuhan, iman orang-orang Kristen tidak kendor. Kami dikuatkan oleh salib Kristus yang hari ini juga kami sudah memperingatinya. Dan kiranya salib Kristus itu yang menguatkan kami menghadapi berbagai kesulitan, penderitaan, aniaya dari orang-orang yang membenci kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudari, saat ini kita juga bersama-sama berdoa. Kita bersyukur bahwa kita sudah menjalani masa pra-Jumat Agung dan sampai hari ini kita bersyukur kita sudah menghayati, diingatkan kembali tentang makna salib Kristus yang begitu dalam. Dan mari kita doakan untuk jemaat-jemaat Tuhan, secara khusus jemaat-jemaat GKR Teluk Gong, bahwa di dalam situasi sulit ini, kiranya setiap jemaat GKR Teluk Gong tidak kendor imannya, tetapi semakin lebih sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan semakin mengasihi Kristus dalam hidupnya. Mari kita sama-sama kita buka suara, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami bersyukur untuk
doa yang kami lakukan selama masa pra-Jumat Agung. Dan saat ini kami sudah memasuki, menghayati, memperingati masa Jumat Agung. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan akan makna yang dalam akan salib Kristus itu. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu setiap jemaat-jemaat GKR Telugong. Di tengah-tengah situasi sulit, situasi yang tidak mudah ini, kami mengerti Tuhan, begitu tergodanya kami untuk menjauhi Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami sudah mengambil tekad untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan, mengikut salib Kristus itu. Dan Engkau yang terus sertai jemaat-Mu dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini mungkin ada di dalam keadaan lemah tubuh. Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Yang sedang berada dalam letih, dalam kehilangan harapan, Engkau yang kuatkan, Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai respons kita juga, saudara-saudara, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan seluruh gereja di segala abad dan zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama mensyukuri setiap apa yang telah kita terima di dalam kehidupan kita setiap hari dengan memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan dengan iman dan dengan tulus hati. Sebagai tindakan nyata kita mau memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Persembahan kita lakukan dengan transfer atau dapat men-scan QR Code yang tertera di layar kaca jemaat sekalian. Mari bersama-sama juga sebagai ungkapan kita juga mau mempersembahkan hidup kita sampai akhir hidupku.
Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami dan Engkau begitu sayang kepada kami. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami juga diberi kesempatan untuk mengungkapkan ucapan syukur kami dengan membawa persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Urapi dan berkati kami semua yang sudah memberikan maupun yang belum dapat memberikan. Semua Tuhan sendiri yang tahu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Bersyukur kepada Tuhan hari ini kita dapat memperingati Hari Jumat Agung, semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Dan kita juga bersyukur hari ini kita bisa menikmati perjamuan kudus dan segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKR Telugong mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Budianto Lim untuk pelayanan yang dilakukan, baik pemberitaan firman maupun pelayanan perjamuan, karena Tuhan yang terus menolong dan menyertai Pak Budi dalam pelayanan yang dikerjakan. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari Minggu kita juga akan merayakan Paskah dan kembali kami mengingatkan bahwa Paskah akan kita adakan dengan konsep ibadah intergenerasi menggunakan aplikasi Zoom Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kita bersama-sama bisa hadir di dalam ibadah Paskah yang diadakan pada pukul 9 pagi. Seluruh jemaat anak, remaja, pemuda, dewasa, orang-orang tua, ya, setiap keluarga kita bersama-sama beribadah dan merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Jadi Paskah di ibadah Paskah, ruangan Zoom akan dibuka setengah jam sebelumnya supaya kita bisa saling menyapa dan kita bisa saling mengucapkan selamat Paskah kepada jemaat-jemaat sekalian. Demikian saja yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, silakan bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam penghujung seluruh ibadah peringatan Jumat Agung 2021. Dengarkanlah pengutusan yang daripada Allah. Jemaat GKR yang dikasihi Allah, pulanglah, hidupilah makna salib di dalam aktivitas setiap hari. Bangun, perkuat relasi keluarga dengan logika salib. Bekerja, cari nafkah dengan beriman pada salib Kristus. Belajar, sekolah dengan kekuatan salib Kristus. Dan biarlah kita kembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan Allah melalui pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah sumber segala penghiburan itu memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Amin.
Kebaktian Jumat Agung selesai, silakan duduk, silakan ambil saat teduh. Kiranya anugerah Kristus